Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Tentu dalam harapan bahwa kita tetap berada dalam sukacita, damai sejahtera Allah. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan, atas anugerah-Mu, berkenan memelihara kami, menuntun kami, menikmati hari karunia Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami, dan kami hidup dalam hikmat Tuhan, melewati hari-hari hidup karunia Tuhan. Karena itu, kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami dengan benar firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Bersabdalah, oleh tuntunan Roh Kudus, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja,
sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah jadilah bijaksana. Kinako. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah pesan bijak yang sering dinasihatkan orang tua, bahwa orang bijak tahu apa yang diperbuat dan selalu memikirkan dengan sangat dalam ketika memutuskan sebuah perkara. Orang bijak seperti itulah yang berhati mulia dan tulus. Artinya, pikirannya tidak sempit dan hatinya tidak dangkal. Nasihat orang Toraja mengatakan, apalah gunanya menjadi orang pintar, kaya, dan punya keberanian yang besar jikalau tidak memiliki hikmat. Dalam Amsal pasal 16 ayat 16 dikatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebuah pergumulan yang dihadapi Salomo bahwa bagaimana ia harus memahami dan memutuskan perkara tentang ibu yang sebenarnya dari seorang anak. Sementara kedua ibu ini sama-sama mengaku bahwa anak itu adalah anaknya. Disinilah hikmat Allah menjadi nyata pada diri Salomo, seperti yang disaksikan seluruh umat Israel, dengan mengatakan, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ayat 28. Salomo memutuskan bahwa biarlah anak itu dipenggal menjadi dua bagian, untuk diberikan masing-masing bagian itu kepada kedua ibunya. Karena dalam pikiran Salomo bahwa pastilah ibu yang melahirkan anak itu tidak akan tega melihat anaknya dipenggal dan dibunuh. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayah Salomo sudah berpesan sejak awal bahwa yang terutama adalah takut akan Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada yang lain yang disiapkan Salomo ketika dia akan menjadi raja, kecuali memohon hikmat kepada Allah. Hikmat dalam beriman itulah yang selalu mengajar kita untuk hidup setia dan hormat kepada Allah, dan mengajar kita untuk memutuskan bertindak dengan adil dan benar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami mohon oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami akan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan menuntun langkah kami sepanjang hari ini dalam melakukan berbagai aktivitas yang Tuhan karuniakan. Juga dalam peran masing-masing kami, baik sebagai orang tua ataupun anak-anak, semuanya dilakukan dengan benar. Mohon hikmat Tuhan, agar di dalam setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan, akan juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan berkat Tuhan akan senantiasa dialami. Mohon hikmat Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit, ataupun mereka yang sedang isolasi mandiri, mereka yang sedang terpapar COVID-19.
maupun juga mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Pun dalam berbagai pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, kiranya oleh hikmat Tuhan, semua mampu dihadapi dengan baik, dilalui dalam sukacita Allah, dan terus percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan berkat yang akan memulihkan yang sakit, menguatkan, menghiburkan, dan menopang yang berduka cita serta yang bergumul. Juga yang bersuka cita atas pertambahan usia, disempurnakanlah sukacita. Juga Tuhan dengan hikmat-Mu, mereka akan terus mampu bersyukur dalam segala hal. Apa yang terus diperjuangkan oleh jemaat Tuhan, termasuk anak-anak muda kami, anak-anak yang sedang dalam pendidikan, juga yang sedang berusaha mencari pekerjaan, diberkati dan ditopang oleh Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan juga terus bersama-sama dengan para pemimpin bangsa kami, untuk tetap memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Mohon Tuhan pulihkan bangsa kami, bahkan dunia ini, dari pandemi COVID-19. Dan mampukan kami juga sebagai warga negara yang baik untuk terus mendukung upaya pemerintah kami dalam pemulihan terhadap bangsa kami dari tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi bersama. Kami mohon Tuhan terus mengaruniakan hikmat kepada majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, bahkan guru-guru sekolah minggu, panitia yang ada di tengah-tengah jemaat, dalam bersama menata pelayanan. Kami pertaruhkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Sertai kami, lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.